Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gear, Anxiety, dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub, dan tentunya kita masih seputaran pembahasan kita asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatik. Teman-teman semuanya, semoga kalian yang hari ini masih berjuang melawan 1001 sensasi, berangsur pulih, dan insya Allah bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa mental yang kuat terdapat tubuh yang sehat, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngebahas seputaran masalah mental, teman-teman ya, karena mental ini sangat diperlukan bagi orang yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik untuk dia membendung ya atau memblok pikiran-pikiran negatif yang muncul. Teman-teman, dengan mental kalian yang kuat, dengan mental kalian yang terlatih, kalian akan mudah sekali untuk melawan segala bentuk ketakutan, segala bentuk kecemasan, karena setiap hari pasti kalian akan dihantui dengan rasa takut dan cemas, teman-teman. Nah, disinilah peran mental itu. Kenapa? Karena saya juga ngalamin itu dulu ya, ketika saya tidak tahu, tidak punya mental sama sekali ya, karena memang ketika setiap hari sensasi datang, teman-teman, kita seolah-olah orang yang mempunyai penyakit yang berat, dan itu kita sangat khawatir, teman-teman, akan terjadi setiap hari, sehingganya lama-kelamaan mental kita drop. Nah, kalau mental kita sudah drop, teman-teman, sensasi bakal menjadi-jadi, teman-teman ya. Itu yang pernah saya alamin dulu. Dan caranya yaitu dengan membentuk mental ya, membuat mental kita itu menjadi kuat. Kenapa? Kalau mental kita tidak kita latih, tidak kita asah, tidak kita jadikan mental ini sebagai tameng untuk diri kita, maka si ketakutan, kecemasan, dan anxiety disorder itu, teman-teman ya, itu akan selalu menghantui kita. Tidak pagi hari, siang hari, malam hari, pasti datang, teman-teman ya. Dan itu saya rasakan hampir setiap hari. Nah, ketika dengan adanya mental yang kuat, teman-teman, kita bisa setidaknya memblok ya kecemasan-kecemasan itu. Ketika rasa takut muncul, kita bisa berusaha untuk mengambil kesadaran kita ya, berusaha bagaimanapun caranya ya, bahwa untuk meyakinkan diri kita kalau kita itu dalam keadaan yang aman, teman-teman. Memang ya, kalau saya suruh kalian, ketika kalian takut, ketika kalian cemas, coba kalian yakinkan diri kalian kalau kalian itu aman-aman saja. Itu memang rasanya berat sekali. Karena kenapa? Ya, mental sekalian, teman-teman, yang disikat habis sama anxiety disorder ini. Nah, caranya gimana untuk bisa kalian tanamkan kalau kalian diri kalian itu aman ya. Kalau ngomong seperti ini tuh mungkin agak berat, teman-teman, tapi kalau kalian sudah latihan mental ya, kalian sudah latihan mental, otomatis, teman-teman, kalian akan semakin kuat rasa yakin bahwa kalian itu aman-aman saja ya. Kalian bisa dengan mudahnya melawan 1001 sensasi yang datang, teman-teman. Sensasi apapun yang kalian rasa di tubuh ya, itu kalian akan berusaha bodo amat. Dan begitu juga dengan sensasi-sensasi yang kalian dapatkan dari anxiety disorder tadi atau kecemasan-kecemasannya, itu akan sangat mudah sekali, teman-teman, kalian untuk mengendalikan diri kalian ketika mentalnya sudah terbentuk. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk mental? Cara membentuk mental tentunya dengan latihan, teman-teman. Tidak ada cara lain ya. Kalian harus selalu sering latihan. Apa yang kalian takutkan, kalau kalian cemaskan, kalian lawan. Memang kalau ngomong seperti ini emang rada enteng, teman-teman, tapi itulah yang harus kalian lakukan, yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara melawan semua ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan kita ya. Ya, entah hari ini kita kalah ya dengan kecemasan kita, esoknya lagi kita coba lagi, teman-teman. Jangan menyerah ya, jangan menyerah begitu saja. Besoknya lagi kalau kita kalah, besoknya lagi kita lakukan lagi, teman-teman, sampai kita benar-benar terbiasa ya. Saya kemarin begitu, teman-teman ya. Katanya saya nggak boleh makan ini, makan itu ya. Dan itu, teman-teman, justru semakin saya banyak mikir, semakin saya banyak mendengarkan kata jangan, justru semakin stres, teman-teman ya. Pikiran saya semakin terbebani. Bagaimana tidak, teman-teman ya, saya setiap hari harus makan dengan makanan yang itu saja. Saya nggak boleh beraktivitas dengan
yang dulu yang biasa saya lakukan itu tiba-tiba hari ini saya nggak bisa lakukan, itu benar-benar stres teman-teman ya, benar-benar dimana pikiran saya itu kacau, dan akhirnya justru malah saya semakin hari semakin bertambah ini ya, kurang membaik kondisi saya teman-teman. Nah, saya memutuskan ya, bagaimana sih caranya ya biar saya itu bisa beraktivitas kembali ya, walaupun masih ada sensasi, walaupun sesekali masih ada yang nyolek-nyolek teman-teman, itu sudah saya alami teman-teman ya. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka teman-teman, kita harus merubah mindset kita ya, dengan cara membentuk mental kita teman-teman. Mindset yang takut, cemas tadi itu kita lawan teman-teman ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lawan. Kenapa kita harus lawan teman-teman? Supaya terjadi pembiasaan di diri kita ya, supaya kita terlatih kembali dengan apa yang dulu pernah menjadi aktivitas kita ya, mulai dari makan, mulai dari masalah olahraga, mulai dari masalah hobi kita, semuanya kita tinggalkan ya, semuanya kita tidak lakukan lagi semenjak kita kena asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik ini. Dan itu kita harus latih kembali teman-teman dari awal ya, kita harus bangun kembali, kita harus rutinkan kembali ya, termasuk makanan-makanan yang biasa kita makan teman-teman. Tetapi dengan catatan ya, kalau terjadi sensasi nggak boleh takut, nggak boleh panik. Kalau terjadi sensasi harus berusaha untuk cuek, bodo amat ya. Nah, itu untuk yang fungsional teman-teman, sebaiknya seperti itu. Tipikal yang organik teman-teman, sebaiknya alangkah baiknya ya kalian jaga pola makannya dulu dengan jaga pola pikir yang paling utama ya untuk masalah organik. Kenapa teman-teman? Karena beda kasus ya, beda kondisi. Nah, di orang yang fungsional ya, kalian nggak usah seperti yang orang tipikal organik, harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak perlu seperti itu teman-teman. Hanya mentalnya yang dilatih untuk terbiasa kembali ya, mentalnya yang dilatih untuk kalian bisa semangat kembali, bisa percaya diri kembali ya. Kalau kalian makan itu jadi nggak dua hati, jadi nggak takut lagi teman-teman, jadi nggak banyak pertimbangan. Itu yang dulu saya lakukan teman-teman, itu yang dulu saya lakukan. Karena awal-awalnya teman-teman saya makan itu banyak sekali pikirannya, banyak sekali pertimbangannya ya. Makan gak ya, makan gak ya. Padahal makanan sudah di depan mata teman-teman ya. Dan itu lama-kelamaan teman-teman ya, memang sekali dua kali ada sensasi. Tapi saya coba lagi, besoknya lagi teman-teman, saya coba lagi. Besoknya lagi saya coba lagi. Sampai terbiasa teman-teman, akhirnya jadi nggak ada yang saya pilih lagi teman-teman, nggak milih-milih sekarang ya. Itu dia teman-teman yang harus kita lakukan. Nah, dimana kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena mentalnya kita latih, mentalnya kita asah teman-teman ya. Begitu juga dengan beraktivitas, bekerja. Dulu kan kita nggak berani ya, dulu kan kita takut ya untuk bawa motor saja seperti yang saya lakukan ya. Itu dulu memang nggak berani teman-teman, takut pusing, takut kelengan, terus jatuh dari motor. Itu pikiran saya sudah kemana-mana semuanya. Nah, dengan melatih mental teman-teman ya, semuanya itu perlahan-lahan mulai terbendung, mulai ada tameng di diri saya teman-teman ya. Jadi saya sudah tidak bisa dikalahkan lagi oleh perasaan takut saya teman-teman, perasaan cemas saya. Ada mental yang memblok itu semua. Nah, dengan cara melawan ketakutan-ketakutan, segala yang bentuk kita takutkan teman-teman, itu kemudian akan membentuk mental kita. Itu kemudian akan menjadi tameng untuk diri kita ketika sensasi hadir ya. Jadi seperti itu yang saya lakukan ya. Jangan dikira teman-teman saya wah parah sekali ya dulu rasa takut dan cemas yang muncul itu teman-teman. Saya nggak bisa berkata-kata lagi teman-teman kalau mengingat di mana saya dulu itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, dengan membentuk mental kita teman-teman, insya Allah sistem saraf kita akan tetap enjoy, tetap relax. Karena apa? Kita akan berusaha tetap santai teman-teman ya. Berusaha dalam keadaan memberi sinyal ke tubuh kita kalau kita baik-baik saja. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika mental kita sudah baik teman-teman. Nah, itu dia yang harus kalian lakukan. Caranya lawan terus, latihan terus ya. Hari ini kalian ada sensasi, besoknya coba lagi ya gitu ya. Kalau kalian nggak bisa makan sambal misalnya, besok lagi coba lagi. Masih nggak bisa, besok lagi coba lagi teman-teman. Tapi ingat ya, jangan yang langsung brutal teman-teman ya. Kalian tahap per tahap aja untuk sesi latihannya.
Begitu juga dengan makanan-makanan yang ingin kalian makan teman-teman, yang dulu kalian rasa ini makanan kesukaan saya dulu nih ya. Kalian coba lagi teman-teman, besok ada sensasi muncul, besoknya coba lagi ya. Barangkali mungkin hanya karena faktor pikiran kalian, dirubah lagi mindsetnya. Barangkali hanya karena saya makannya itu dalam keadaan takut, terlalu banyak pertimbangan. Coba lagi ya. Nah, terus kalian mungkin sekali akan mendapatkan di mana kalian habis makan, habis melakukan sesuatu itu nggak ada terjadi apa-apa, dan kalian bertanya-tanya, loh kok saya nggak ada terjadi apa-apa ya. Itu bisa dari mental kalian yang sudah mulai terbentuk, dan kalian kecemasannya sudah mulai berkurang. Dari situlah teman-teman semuanya akan mulai normal kembali ya, meskipun ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar teman-teman. Tapi daripada kita yang hanya stuck di situ saja ya untuk progres kesembuhan kita, lebih baik kita mencoba ya, lebih baik kita mencoba daripada kita hanya diam saja ya teman-teman ya, daripada kita hanya meratapi ya, daripada hanya mengeluh dengan sensasi-sensasi setiap hari ya, bikin susah istri saya juga dulu gitu teman-teman. Istri saya itu hampir kewalahan ngurus saya teman-teman, kasihan ya. Begitu juga dengan keluarga ya. Alhamdulillah ada ada ilmu yang muncul ya, ada motivasi-motivasi positif yang muncul, membuat saya semakin bangkit kembali, bisa bersemangat kembali, dan insya Allah kalian juga akan mengalami hal yang sama. Insya Allah kalian juga selalu termotivasi, selalu dalam keadaan semangat, dan insya Allah kalian bisa segera sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini cuacanya sangat bagus ya. Saya coba-coba untuk jalan di pinggiran sawah seperti ini teman-teman ya, karena memang aktivitas sore hari itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan teman-teman. Jadi jangan lewatkan ketika ada momen-momen seperti ini ya. Jangan kalian kalau di waktu sore seperti ini jangan hanya murung di kamar teman-teman ya. Jangan hanya rebahan ya, kalian harus berusaha untuk keluar walaupun pusing kelingan ya. Apalagi orang yang keseringan di rumah, pasti setelah dia keluar itu ya pusing kelingan teman-teman ya, rasanya pengen balik aja ke rumah teman-teman. Nah, itu yang dulu juga saya alamin seperti itu ya. Tapi ketika kalian sudah sering keluar seperti ini teman-teman ya, justru ketika dalam rumah kalian malah pusing, malah bosan ya. Itu yang saya rasakan sekarang teman-teman. Kalau terlalu lama di rumah itu rasanya pusing kepalanya teman-teman ya. Jadi saya selalu sempatkan untuk beraktivitas di luar. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya share terkait dengan bagaimana membentuk mental. Semoga mental kalian terbentuk ya, nyali kalian terbentuk lagi, dan insya Allah setiap kecemasan yang hadir, ketakutan ya, itu akan terbendung dengan mental kalian ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika bermanfaat, silakan dukung channel ini untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.